Hello Practicer, selamat datang kembali di channel Desain Praktis. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan teknologi virtual reality. So, kamu penasaran? Check this out! Oke, kali ini kita akan membahas tentang teknologi virtual reality tour 360 derajat. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada peserta pelatihan pemanfaatan teknologi virtual reality tour 360 untuk pariwisata, sekolah, kampus, ataupun bisnis. Nah, di pelatihan kali ini kita akan dipandu oleh 3 orang panitia. Yang pertama selaku ketua panitia itu adalah Bapak Sabto Abadi. Beliau adalah Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. Serta saya didampingi oleh Ibu Fitrah Cinta Dirna sebagai moderator, di mana beliau ini adalah anggota IGI Wilayah Sumatera Selatan ya, di bidang penelitian dan pengembangan. Beliau juga seorang trainer di IGI Kabupaten Ogan Ilir. Dan saya sendiri yang kali ini diberikan kesempatan sebagai narasumber untuk menyampaikan materi tentang pengenalan teknologi virtual reality. Nah, sebelumnya kita mengenal ada beberapa macam ataupun beberapa jenis teknologi virtual saat ini ya. Jadi yang pertama itu kita kenal dengan nama virtual reality ya. Artinya teknologi ini menghasilkan sebuah lingkungan virtual yang digunakan untuk berinteraksi, membuat sebuah lingkungan secara virtual ya, yang mana kemudian ini bisa berdampak atau berhubungan langsung dengan dua panca indera kita, yaitu penglihatan dan juga pendengaran. Jadi biasanya virtual reality ini kita memanfaatkan kacamata yang kita gunakan untuk bisa melihat objek virtual tersebut ya. Yang kedua, kita kenal dengan istilah augmented reality. Yang kalau pertama tadi realitas virtual, yang kedua ini artinya realitas yang ditambahkan ya, artinya kita menambahkan sebuah objek baru ya. Kalau virtual reality tadi kita membuat lingkungan khusus virtual, maka augmented reality ini kita menambahkan sebuah objek virtual ya. Jadi salah satu contoh teknologi augmented reality yang paling terkenal itu adalah games Pokemon Go yang beberapa tahun yang lalu itu sempat viral ya, bagaimana kita bisa melihat ada objek monster ya, Pokemon ya, ketika kita melakukan scanning dengan mengarahkan HP kita ke objek yang berada di lingkungan sekitar kita, maka kita melihat ada objek-objek baru yang bersifat virtual, itu adalah augmented reality. Jadi kita menambahkan objek ke dalam realitas kita, tetapi objek tersebut tidak mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar ya. Jadi kita hanya menambahkan objek saja ya, menambahkan objek virtual di dalam realitas kita. Nah, yang ketiga kita kenal ada namanya mixed reality ya. Ini adalah teknologi penggabungan antara VR dan IR ya, penggabungan antara virtual reality dan augmented reality. Ya, berbeda dengan augmented reality ya, objek virtual ya di dalam MR ini ya tidak hanya kita tumpuk ya ataupun dilapis ya antara objek virtual dengan objek realitas. Ya. Bahkan kita bisa melakukan interaksi ya antara objek virtual tersebut dengan lingkungan sekitar ya. Kalau kita melihat seperti Iron Man ya, film Iron Man ya, itu adalah contoh objek teknologi mixed reality, di mana di samping kita bisa menciptakan
objek digital baru, di sisi lain juga bisa berinteraksi langsung dengan lingkungan di sekitar. Nah, yang terakhir ada istilah yang namanya extended reality. Ya, ini lebih kepada istilah ya, menjadi payung yang menyatukan ketiga teknologi tadi ya, VR, IR, dan juga MR ya, di dalam satu istilah ya. Jadi ketiga-tiga hal ini kita sebut sebagai extended reality. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan. Ya, ini sebagai pengetahuan saja bahwa sesungguhnya teknologi virtual ini bukanlah sesuatu yang baru belakangan ini saja diketahui ya. Bahkan sudah sejak dari tahun 1950 ada seorang yang bernama Monton Helic ya, seorang sinematografer, pernah memimpikan untuk membuat sebuah teater yang mana teater ini bisa merangsang indera, semua indera dari para penonton ya. Dan dia berhasil membuat sebuah konsol baru yang bernama Sensorama ya, tetapi masih sangat simpel sekali ya. Ada layar stereoskop, ada kipasnya, ada sensor baunya, sampai ke speaker suara dan juga kursi yang bergerak ya. Artinya di tahun 1950 itu sudah mulai terfikirkan untuk membuat teknologi virtual ya, dengan menggunakan Sensorama. Lalu kemudian di tahun 1960 ya, kita kenal ada seorang teknisi bernama Philco Corporation ya, mengembangkan HMD pertama ya. Jadi semacam Google Cardboard ya, semacam kacamata virtual ya, yang dinamakan headset, yang dilengkapi dengan tampilan video dan sistem pelacak ya. Dan dulu hanya digunakan untuk pada situasi yang berbahaya ya. Ini adalah salah satu temuan yang dilakukan oleh seorang teknisi. Nah, kemudian tahun 1965 kita kenal seorang ahli komputer yang bernama Ivan Sutherland pernah memimpikan sesuatu yang disebut ultimate display ya, di mana menggunakan tampilan untuk bisa melihat dunia secara virtual ya, seperti dunia asli ya. Jadi pernah difikirkan ya untuk bisa menciptakan sebuah ultimate display ya, sama seperti VR yang kita kenal sekarang. Nah, di zaman sekarang kita ada banyak sekali melihat ada perkembangan yang sangat pesat ya dalam teknologi virtual. Ya, salah satunya yang paling kuat mempengaruhi itu adalah munculnya beberapa games ya virtual ya, seperti Flight Simulator ya, Goat Simulator dan sebagainya, yang mana bisa menciptakan lingkungan virtual yang dimana itu bisa kita kendalikan. Lalu ada beberapa film ya, film-film virtual seperti The Matrix ya, yang mana kita bisa mengetahui teknologi virtual yang mulai diperkenalkan di film tersebut, dan juga virtual reality modeling language ya, yang sudah kita gunakan saat sekarang ini. Ini adalah sejarah ya, ternyata memang teknologi virtual ini sudah lama, hanya mungkin sekarang saja mulai banyak dimanfaatkan karena sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan ya, yang semua serba digital dan semuanya serba Internet of Things ya, semuanya berhubungan dengan internet. Nah, ini beberapa peralatan yang dibutuhkan ya. Jadi seorang profesional virtual reality itu setidak-tidaknya membutuhkan 3 peralatan ini ya. Jadi seorang profesional virtual reality tour itu biasanya akan selalu menggunakan 3 perlengkapan ini. Yang pertama itu adalah kamera 360 ya. Jadi kamera 360 ini sangat powerful ya. Jadi di samping dia bisa mengambil foto, dia juga bisa mengambil sebuah video secara 360 derajat. Hasilnya pun sangat memuaskan ya, karena dia memiliki resolusi yang sangat tinggi ya. Dan ini juga sebuah kamera yang bisa kita dapatkan secara bebas ya, tetapi memang untuk kisaran harganya itu kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 8 jutaan kalau sekarang. Ya, meskipun untuk pengambilan objek virtual ini nanti bisa kita carikan alternatif ya dengan menggunakan smartphone ya, yang mana kita akan gunakan di dalam pelatihan kita. Karena tidak mungkin kita mengadakan pelatihan ya kan semua peserta diwajibkan untuk memiliki kamera ini ya, karena itu tidak
tidak cukup realistis untuk kita lakukan. Maka kita usahakan untuk mencari alternatifnya dengan menggunakan smartphone. Nah, yang kedua, seorang profesional virtual reality itu ada software khusus ya untuk membuat virtual reality. Ya, jadi kalau beberapa saat yang lalu ada pelatihan ya, untuk membuat virtual reality, ya, ini dikhususkan untuk sektor pariwisata, seperti Smart Eye ya. Ini adalah sebuah project yang kalau kita meng-hire ataupun membayar orang itu semurah-murahnya itu sekitar kisaran 2,5 juta ya. Jadi ada software khusus ya. Ataupun kalau kita cukup advance ya dalam dunia digital, kita bisa manfaatkan 3D modeling ya, seperti Blender ya, ataupun software Unity ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat objek VR ataupun objek AR nanti. Nah, yang ketiga, kita membutuhkan alat yang bernama monopod ya, yang mana ini bisa kita manfaatkan untuk menunjang kamera 360 derajat tadi ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan untuk melakukan perekaman ataupun pengambilan objek foto 360 derajat. Nah, jadi bisa kita putar secara 360 ya. Jadi ini bisa kita ganti ya, dengan tripod ya, bisa kita putar ya, ataupun cukup dengan kaki kita saja ya. Jadi nanti kita secara manual akan kita lakukan cara pengambilan foto 360 derajat yang akan kita tunjukkan caranya nanti di video tutorial yang lainnya ya. Harganya ini kurang lebih 350.000 ya di marketplace ya, ataupun di bawahnya juga ada ya, sesuai dengan kualitas barang yang kita pilih. Nah, ini adalah alternatif aplikasi foto panorama 360 derajat ya. Artinya ketika kita tidak memiliki kamera 360 derajat tadi, kita bisa memanfaatkan aplikasi ini di HP Android kita. Ya, jadi ini beberapa rekomendasi yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan spesifikasi HP kita. Nah, dan tentunya ini yang harus dipahami bahwa untuk mengambil objek foto secara 360 derajat itu tidak semua HP bisa melakukannya ya. Pastikan HP kita sudah memiliki spesifikasi gyroscope ya. Jadi semacam sensor gyro ya. Sensor gyro itu adalah dimana HP kita bisa mendeteksi HP kita dalam keadaan bergerak ya. Jadi HP bisa mengetahui HP kita sedang berada di posisi vertikal, horizontal, di atas ataupun di bawah, itu bisa dilakukan sensor, yaitu dibutuhkan sensor gyroscope ya. Ini bisa dicek di masing-masing HP Bapak Ibu ya, ataupun kalaupun pengen memastikan, coba periksa seperti di Facebook ya, mengambil foto 360 ataupun objek 3D apakah foto tersebut bisa bergerak atau tidak ya. Atau saran saya, kita langsung gunakan saja aplikasi Street View ya. Aplikasi Street View ini sangat praktis sekali ya. Biasanya setiap handphone itu sudah mendukung ya, sudah ada ya. Dan kita nanti akan belajar bagaimana caranya untuk mengambil objek foto secara 360 derajat. Nah, ini beberapa alternatif ya aplikasi yang bisa kita manfaatkan di Google Play Store ya. Silakan diunduh ya, silakan di-download dan silakan dicoba ya, sebelum nanti kita masuk ke tutorial selanjutnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pelatihan yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama, seperti di materi 1 ini adalah semacam pengantar atau penjelasan dasar ya tentang teknologi virtual, agar nanti kita sama-sama memiliki pemahaman yang sama tentang teknologi virtual ini ya. Jadi kita tidak akan kesulitan lagi untuk melakukan project kita ataupun memasuki tahapan-tahapan yang selanjutnya. Nah, yang kedua, setelah kita cukup memahami tentang dasar-dasar teknologi virtual reality ini, selanjutnya kita akan mencoba untuk belajar teknik pengambilan foto 360 derajat ya, dengan aplikasi yang kompatibel dengan masing-masing HP kita. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan mengenali beberapa software pemrosesan foto 360 derajat tadi menjadi objek virtual reality ya. Jadi saya akan menjelaskan tidak hanya satu tapi tiga aplikasi yang akan kita gunakan ataupun 3 software khusus yang akan kita gunakan untuk membuat
project VR. Ya, jadi nanti kita akan mengetahui keunggulannya masing-masing dan bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing nanti. Nah, yang keempat, kita akan mulai membuat project VR kita. Ya, jadi setelah saya mengenalkan semua software, ya, nanti kita akan mulai untuk melakukan pembuatan project VR pertama kita. Nah, yang kelima, nanti masing-masing peserta akan diberikan tugas, ya, yang mana tugas ini akan berhubungan dengan project yang sedang kita buat nanti. Ya, dan tentunya ini sesuai dengan tingkatan ataupun tahapan-tahapan yang sedang peserta lalui. Ya, jadi setiap tahapannya pasti akan ada tugas-tugas yang disesuaikan dengan pemahaman dari setiap peserta. Nah, yang terakhir, kita akan melakukan semacam proses evaluasi dan penilaian, ya, agar kita bisa mengetahui sampai sejauh mana output dari pelatihan ini, dan setiap peserta juga bisa mengetahui capaian-capaian yang berhasil didapatkan di dalam pelatihan ini. Nah, terima kasih. Kurang lebih ini adalah materi pengantar, ya, teknologi virtual reality, ya, yang mana kemudian ini menjadi dasar-dasar kita untuk bisa mengetahui dan sampai kemudian kita berhasil untuk membuat sebuah project virtual reality tour pertama kita dari nol sampai kemudian kita bisa membuat projectnya sendiri. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.